Video ini berisi soal-soal yang harus dijawab agar Anda bisa mengetahui seberapa baik kemampuan vocab dan grammar. Jika Anda sudah mempelajari video-video Dadang Dahyar tentang modal auxiliary, latihan ini sangat penting untuk memperkuat kemahiran bahasa Inggris Anda. Tapi jika belum, tes berikut bisa mengukur tingkat kemahiran vocab dan grammar Anda. Jika Anda tidak membuat banyak kesalahan dalam menjawab soal-soal berikut ini, berarti kemampuan bahasa Inggris Anda sudah cukup baik atau sudah baik ya. Jika tidak membuat kesalahan sama sekali, sudah sangat baik ya. Tetapi jika membuat cukup banyak kesalahan, berarti kemampuan vocab dan grammar Anda perlu ditingkatkan. Apalagi jika tidak bisa sama sekali, berarti payah. Mutlak harus ditingkatkan ya. Ini soalnya ya, soalnya. Semua soal akan berbentuk pilihan ganda seperti ini. Pilihan gandanya akan mengandung kata yang sama tuh ini. May annihilate itu sama kata-kata may annihilate itu annihilate itu merusak ya, menghancurkan tuh. May annihilate cuma ini ada being-nya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, perintahnya terjemahkan. Kenapa harus diterjemahkan? Dengan diterjemahkan nanti akan ketahuan yang mana yang benar ya. Dengan terjemahan berarti kemampuan vocab penting ya, kemampuan vocab sangat penting ya. Ya, terjemahkan ya. Dalam menerjemahkan harus dipantas-pantas. Pantasnya menggunakan awalan me atau di ya. Misalkan soal seperti ini. Banjir bandang, ini kan may annihilate. Mungkin annihilate kan menghancurkan. Mungkin dihancurkan banyak rumah atau mungkin menghancurkan banyak rumah. Lebih tepat menghancurkan ya. Jadi banjir bandang mungkin menghancurkan banyak rumah di sepanjang bantaran sungai. Nah, gitu ya. Annihilate kan menghancurkan. Nah, ini menghancurkan kalimat aktif ya. Kalimat aktif itu berarti harus may, nggak ada be-nya, langsung kata kerja ke satu. Oh, berarti yang D yang benar. Yang B salah ya, kan ada S-nya. Ingat, kalau setelah modal auxiliary can, will, may, must tidak berlaku penambahan huruf S. Jadi yang benar yang D ya. Tuh. May annihilate yang benar seperti itu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Nomor 2 sekarang. Terjemahkan lagi tuh. Pilihan ganda semua katanya sama. Head better, alert, head better, alert, head better, alert. Alert itu waspada, siaga ya. Head better sebaiknya atau lebih baik. Ya. Para warga, nah ini sekarang masukin kata ini. Lebih baik siaga atas bencana yang mengancam selama musim hujan. Jadi Anda harus bisa cepat menerjemahkan ya. Harus vocabnya harus oke benar. Ya, tuh. Ingat, ini jawabannya ya, tuh. Ingat, lihat, waspada itu kan kata sifat. Ya, betul kan ya? Kalau kata sifat itu berarti harus ada be, ya. Harus ada be. Oh, ini ada be-nya benar ya, mungkin benar ya. Ini ada be-nya. Oh, ini ada be-nya. Sedangkan yang D dan B salah ya. Nah, kan nggak ada be-nya. Tapi ingat, kata kerja tidak ada bentuk ing dan bentuk ketiga. Ini menurut pelajaran kita ya yang sudah dipelajari, berarti ini salah yang benar yang C. Jadi jawaban yang benar adalah yang C itu ya, had better alert. Jika Anda masih bingung walaupun sudah dijelaskan oleh saya, berarti kemampuan bahasa Inggrismu cukup payah ya. Agar tidak payah, tonton pelajaran bahasa Inggrismu di Dahyar Channel. Nah, dijamin vocab dan grammarmu meningkat dengan cepat ya. Kalau boleh nanti aja setelah selesai tes dengan video ini ya. Ya, lagi. Terjemahkan dulu ya. Ingat evacuate, masih ingat? Mengungsikan ya, should sebaiknya atau seharusnya. Para warga seharusnya mengungsikan atau seharusnya diungsikan. Yang benar yang mana nih? Para warga seharusnya mengungsikan segera karena atau para warga seharusnya diungsikan, lebih enak diungsikan ya. Para warga seharusnya diungsikan segera karena letusan gunung berapi. Nah, jadi diungsikan pasif ya. Ingat kalau pasif harus ada be kata kerja ketiga. Ini B kata kerja nih, B kata kerja ketiga berarti yang A yang benar ya. Tuh. Ini ya. Yang A yang benar. Oke, nomor selanjutnya. Terjemahkan lagi. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Ya. Ini tuh, must trigger semua trigger pemicu ya. Must itu pasti ya. Ya, terjemahkan. Para oknum pasti pemicu atas
bencana alam yang mengancam selama musim hujan. Nah, gitu ya. Ini terjemahnya ya. Jadi para oknum pasti pemicu. Pemicu itu kata benda ya, kata benda abstrak ya. Tuh, kata benda abstrak. Kalau kata benda abstrak berarti harus rumusnya itu must be terus pemicu ini ya. Pemicu trigger kan, pemicu itu trigger. Trigger itu bukan kata kerja, jadi tidak punya bentuk kedua ketiga. Trigger nggak ada ya. Atau triggering. Berarti yang benar yang D ya, yang benar yang D. Nah, gini ya. Jika Anda setelah saya jelaskan juga masih bingung, tidak mengerti, berarti penguasaan bahasa Inggris Anda tentang vocab dan grammar cukup payah. Nah, harus segera nonton video saya yang lain ya. Ya. Lagi. Terjemahkan lagi. Ya. Inaugurate artinya masih ingat apa? Inaugurate melantik atau meresmikan ya. 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 Ingat yang digarisbawahi terjemahan mundur. Pembangkit listrik tenaga air raksasa canggih itu ya akan meresmikan oleh Pak Jokowi besok, akan diresmikan oleh Pak Jokowi besok. Lebih cocok akan diresmikannya. Jadi akan diresmikan. Kalau akan diresmikan itu harus will be kata kerja ketiga. Will be kata kerja ketiga tapi nggak ada ya. Oh, ini yang apa? Oh, ini. Jadi yang ini masih ingat pelajaran ini. Jadi ini akan sedang diresmikan nih yang yang cocok ini ya, yang tuh. Jawaban lebih cocok ya. Kenapa? Karena ini kalimat sedang tapi pasif tuh. Ini terjemahannya yang itu pembangkit listrik tenaga air raksasa canggih itu akan sedang diresmikan. Nah, ini yang kalimat sedang tapi pasif ya. Nah, ingat ya itu penjelasannya ya. Terus yang nomor 6. Ini we repair memperbaiki ya. Ini enaknya akan memperbaiki, akan diperbaiki ya. Tukang kayu akan diperbaiki wastafel lembab itu. Masa lebih cocok tukang kayu akan memperbaiki ya, bukan diperbaiki itu. Kalau memperbaiki kan lebih enak. Tukang kayu akan memperbaiki tuh ya, memperbaiki wastafel lembab itu besok. Jadi di sini kalimat aktif ya. Tapi kenapa? Yang benar yang B. Kenapa? Karena akan memperbaiki itu will kata kerja ke-1. Nggak ada tuh ya will kata kerja ke-1. Jadi ini ada yang lebih cocok yaitu will be repairing. Ya, ini akan sedang memperbaiki. Nah, ini akan sedang memperbaiki ya. Jadi jawaban yang B yang lebih tepat. Kalau ada jawaban yang ini will repair itu yang benar ya, benar juga. Will be repairing benar juga, tapi di sini will repair-nya dihilangkan supaya tidak ada jawaban benar ya. Dua yang benarnya ya. Kalau ini jelas salahkan setelah will itu kata kerjanya tidak boleh pakai S lagi, nah, gitu ya. Lagi. Terjemahkan lagi. Take home, masih ingat take home? Membawa pulang ya, membawa ke rumah ya. Para tamu mungkin, kan mungkin ya, mungkin dibawa atau mungkin membawa ya. Mungkin dibawa sisa makanan ke rumah, mungkin membawa ya. Lebih cocok ya. Jadi ini terjemahannya lebih cocok ya. Para tamu mungkin bisa boleh di sini lebih cocok. Kan bisa mungkin bisa boleh lebih cocok boleh di sini ya. Para tamu boleh membawa ke rumah sisa makanan setelah resepsi ya. Nah, para tamu boleh membawa. Itu kalimat aktif ya. Kalimat aktif itu rumusnya may kata kerja ke-1. Kata kerjanya tidak boleh pakai S ya. Ini salah berarti. Yang benar ini may take ya. Ini salah karena kan pasif itu verb ke-1, ini kedua salah. Ini kalau yang ini masa. Kalau ini makan mungkin sedang dibawa ke rumah. Jadi masa kalau jawabannya yang A, para tamu mungkin sedang dibawa ke rumah sisa makanan salah. Jadi yang benar yang C ya. C. Lagi. Ya. Makan lagi. Ini bukan cook ya. Ini terjemahkan. Ini harum. Ikan titik-titik sekarang.
Ikan mas itu pasti ya. Ikan pasti ada sekarang lebih cocok sedang ya. Ikan pasti sedang digoreng sekarang. Nah, ini cocokannya atau dimasak tuh, sorry ya. Ikan pasti sedang dimasak sekarang. Kalau sedang berarti yang ada being, berarti jawabannya yang ini ya, yang ya. Nah, must be being. Ini salahnya bukan must be being heated, harusnya must be being cooked. Nah, ini salah ya. Jawabannya yang benar yang A ya, tapi kata heatednya salah, harus pakai D ya. Harus pakai cook ini ya. Jadi must be being cooked. Maaf salah ya. Nah, gitu ya. Jawabannya yang D ya. Oke. Jika sudah bisa atau yang sudah bisa menjawab soal-soal di atas dengan baik, tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua benar-benar tanpa bantuan saya. Tadi kan dibantu suara saya, bisa itu mungkin dibantu suara saya ya. Yang sudah bisa juga ulang lagi. Hilangkan suara saya, matikan dari awal suara saya sampai akhir agar benar-benar bisa menjawab soal tanpa bantuan saya. Yang membuat banyak kesalahan dalam menjawab soal tadi, apalagi yang tidak mengerti sama sekali, berarti kemampuan dan vocab dan grammarmu rendah. Yang tidak bisa berarti payah ya. Gimana supaya agar tidak payah? Tonton video-video saya, video-video Dadang Dahyar ya. Atau tonton ini yang klik nih yang thumbnail kalian ini ya, agar memperbaiki kemampuan bahasa Inggrismu. Terima kasih sudah menonton video kami.